Baru Garnier Men Acno Fight Super Mask. Kurangi minyak penyebab jerawat dalam 5 menit. Acno Fight Super Mask. Halo, Assalamualaikum. Kenalin, aku Dona Aisyah dari kelas 11 Agama 1. Ingin mempresentasikan tentang materi tobat. Baik, langsung saja kalian saksikan materi yang aku jelaskan. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang tobat. 1. Makna tobat. Tobat merupakan makam pertama yang harus dilakukan oleh seorang sufi. Sebelum melampaui makam ini, seorang sufi tidak akan bisa mencapai makam-makam berikutnya. Tobat juga bermakna perilaku dosa yang tidak akan dilakukan dosa lagi, dengan menjauhi segala perbuatan yang melanggar aturan agama atau pemikiran yang menyesatkan dan tidak mendengar dengan adanya hawa nafsu atau godaan syaitan. Menurut Al-Ghazali, tobat adalah meninggalkan dosa yang telah diperbuat dan dosa-dosa yang sederajat, serta menganggungkan Allah dan takut akan murka Allah. 2. Dalil tentang tobat. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang membuat kewajiban dan aturan bertobat, antara lain sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 24 sampai 31. Pun yang ketiga, syarat tobat. Ada 3 syarat harus dipenuhi dalam tobat, yaitu pertama, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, menghentikan perbuatan dosa yang dilakukan seketika itu juga, serta yang ketiga, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali dan mengulangi lagi dosa yang telah dilakukan. Semisal dari ketiga syarat tobat ini, jika kalian punya salah atau durhaka kepada kedua orang tua kalian, segeralah kalian meminta maaf kepada keduanya dan langsung bertobat. Adapun yang keempat, tingkatan orang yang bertobat. Ada 4 tingkatan orang yang bertobat, yaitu sebagai berikut. Pertama, seorang yang bertobat dan istiqomah dalam tobatnya sepanjang hayatnya dan menyadari kelalaian dan kesalahannya dengan berjanji dalam hatinya tidak akan mengulangi perbuatan dosanya. Adapun yang kedua, orang yang bertobat hanya saja belum dapat terlepas sama sekali dari perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Yang ketiga, seseorang yang bertobat tetapi pada sesaat tertentu ia dikalahkan oleh hawa nafsunya dan melakukan beberapa macam maksiat dengan sengaja. Yang keempat, seseorang yang bertobat tetapi hanya sesaat saja, untuk selanjutnya ia kembali menjerumuskan dirinya dalam berbagai perbuatan dosa tanpa ada penyesalan. Nauzubillah min zalik, summa nauzubillah min zalik. Hanya itu saja materi yang bisa saya jelaskan atau paparkan kepada teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Intinya adalah ketika kita mempunyai dosa atau durhaka kepada orang tua, kepada guru, ya sebaiknya kita langsung minta maaf kepada mereka dan pikirkan baik-baik. Jika itu memang dosa, ya kalian langsung mengambil air wudhu, ya langsung mengambil air wudhu, mensucikan diri dan langsung bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dunia hanya sementara, temanku sekalian, ya. Jadi gunakanlah waktumu dengan hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik, ya.
Jangan lupa senyum hari ini, karena senyum ibadah. Jika kalian tak sanggup untuk bersedekah dengan melalui uang, kalian cukup senyum saja kepada teman-teman atau orang lain. Intinya lagi adalah bertobatlah sebelum Allah tobat melihat tingkah lakumu. Minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.